Oke, halo teman-teman, selamat datang di Talent Talk on Your Success Talent with Competitive Talent DNA. Nah, teman-teman, pernah nggak sih kalian itu ngerasa suka banget jadi nomor satu di sekolah, atau di keluarga, atau bahkan pada saat main game? Nah, hari ini kita bakal ngobrolin seru tentang talent DNA kompetitif. Nah, ini tuh bisa juga disebut sebagai talent juara gitu ya. Yuk kita bahas talent kompetitif ini. Sebelumnya jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan info lainnya. Nah, pertama-tama apa sih talent kompetitif itu? Talent DNA kompetitif adalah dorongan alami seseorang untuk menjadi yang terbaik. Nah, orang-orang dengan talenta ini biasanya dia senang akan kemenangan, dia juga ingin diakui atas usahanya. Beberapa ciri-ciri orang yang memiliki talenta kompetitif: yang pertama, selalu ingin menjadi yang terbaik. Baik dari tugas sekolah, olahraga, atau bahkan permainan kecil, mereka suka nggak mau ngalah loh. Yang kedua, merasa cepat kecewa kalau misalnya kalah. Nah, seandainya kalah, itu mereka merasa gagal, terus bahkan dalam hal-hal sekecil apapun. Yang ketiga, punya motivasi diri yang tinggi untuk meningkatkan dirinya. Nah, mereka nih nggak suka nih yang stagnan atau biasa-biasa aja gitu ya. Nah, mereka suka selalu ada dorongan untuk terus berkembang. Nah, kalian kalau punya ciri-ciri tersebut, mungkin kalian adalah salah satu orang yang punya talent DNA kompetitif. Namun, tenang aja, ini bakalan jadi talenta yang luar biasa kalau kalian tahu gimana cara manfaatinnya. Penasaran nggak sih sama gimana cara talenta kompetitif ini berperan di sekolah? Biasanya, anak-anak yang punya talent kompetitif ini senang ikut lomba, mulai dari debat, matematika, atau bahkan olahraga. Nah, mereka ini juga aktif di kelas karena biasanya selalu ingin jadi yang pertama jawab pertanyaan gurunya. Nah, si kompetitif ini perfeksionis ngerjain tugas. Jadi mereka sering banget kerja keras supaya nilainya maksimal. Nah, dari ciri-ciri tersebut ada juga nih tantangan bagi orang-orang yang punya talent DNA kompetitif. Yang pertama, kamu punya talenta kompetitif ini bisa ngerasa stres kalau misalnya ekspektasinya tidak tercapai. Misalnya, kalau nggak dapat juara di lomba, atau misalnya nilai di bawah rata-rata. Nah, gimana nih cara mengelola talent DNA kompetitif ini supaya jadi nggak stres? Kamu perlu fokus pada proses, bukan hanya hasil. Jadi, nikmatin aja perjalanan belajarnya, bukan hanya pialanya. Kasih waktu diri kamu tuh buat istirahat. Jangan sampai kamu itu ngerasa semangat bersaing sampai kalian tuh lupa istirahat. Dan berbagi kemenangan, hargai usaha teman-teman kalian yang lain juga. Dengan begitu, kita tuh bisa tetap kompetitif tapi nggak egois. Nah, selain di sekolah, gimana caranya kita bahas talenta kompetitif ini muncul di lingkungan keluarga? Biasanya kalau di keluarga ini sering terjadi nih orang tua yang gemar membandingkan anaknya satu dengan yang lain. Misalnya, nilai kakak lebih bagus atau adik lebih rajin bantuin mama. Nah, talent DNA kompetitif ini kalau dibandingin terus-menerus, dia tuh ngerasa harus membuktikan dirinya gitu ya. Dan khawatir ini tuh bisa jadi konflik kalau misalnya nggak buru-buru disadarin. Nah, gimana cara menyadarinya? Yang pertama, komunikasikan perasaan kamu sama orang tua, saudara, dan kamu tuh harus bilang, kamu tuh merasa tertekan kalau misalnya dibandingin sama mereka. Yang kedua, bisa juga merayakan pencapaian masing-masing. Hargai keberhasilan sekecil apapun dari saudara kalian. Nah, ini tuh bisa bikin suasana tuh jadi lebih positif dan sehat. Oke, nah di talent yang kompetitif ini meskipun punya talent yang kompetitif pengen jadi yang terbaik, tapi talenta ini nggak selalu menyala loh. Pasti kalian pernah ada rasa ingin bersaing tuh di puncak, tapi pernah juga ngerasa capek banget terus berkompetisi. Nah, gimana caranya kita mengenali dan mengelolanya? Yang pertama, ketika talent DNA-nya itu lagi menyala nih si kompetitif ini, kita bisa menggunakan energi ini untuk menyelesaikan target yang besar. Misalnya, ikut lomba atau belajar hal baru. Jangan lupa juga untuk ngingetin diri kalian sendiri menyeimbangkan dengan istirahat. Yang kedua, ketika lagi redup nih, kompetitif ini tuh kayaknya butuh waktu yang tepat deh untuk merefleksikan diri gitu ya. Mereview kembali tujuan kita apa sih gitu ya. Dan memberikan apresiasi pada diri sendiri apa yang sudah dicapai. Ingat, nggak apa-apa loh untuk istirahat sejenak. Talent DNA kompetitif kalian itu nggak akan hilang. Malah justru akan semakin tajam kalau kalian tuh tahu kapan harus take a break.
Yang terakhir, gimana caranya mengasah talent DNA kompetitif supaya jadi kekuatan utama kalian? Yang pertama, kalian bisa ikut kegiatan-kegiatan yang menantang, cari lomba atau aktivitas yang sesuai sama minat kalian. Yang kedua, belajar dari kekalahan dan jadikan kekalahan sebagai pembelajaran, bukan sebagai penghalang atau penghambat. Yang ketiga dan terakhir nih, kalau kalian juga udah merasa nih ada ciri-ciri sebagai kompetitif, harus cek dulu nih talent DNA-nya biar dapat insight yang lebih spesifik tentang cara mengoptimalkan talent DNA kompetitif kalian. Dengan cara ini, kalian nggak akan cuma jadi juara di bidang kalian, tapi kalian juga bisa jadi inspirasi bagi orang lain. Nah, teman-teman, itu aja pembahasan hari ini tentang talent DNA kompetitif. Gimana? Sekarang udah punya merasa talent DNA kompetitif belum? Atau ada pengalaman menarik yang boleh di-share? Nah, teman-teman boleh tulis di kolom komentar YouTube ya. Dan jangan lupa juga untuk cobain talent DNA supaya kalian bisa kenal sama talenta diri kalian sendiri lebih dalam. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.